Katanya Pangeran Diponegoro yang pakai baju surban dan jubah, betul itu lahir batin sesuai, berani melawan penjajah. Pahlawi pret, Lutfi pret, Rizik pret, Habib Syekh pret, Taufik pret. Jauh, jangan kau samakan dengan Pangeran Diponegoro. Habaib yang sok merasa lebih mulia daripada ulama, daripada wali songo, daripada rakyat. Aduh, hebat mana pemikiran kamu dan pemikiran Garuda. Kamu sok mendamba-dambakan, mendewa-dewakan Pahlawi. Ini sudah ketahuan, ini sudah ketahuan. Mau ngumpet dimanapun nggak bisa, kikis habis. Karena apa? Nginjak marwah negara, nginjak marwah harga diri ulama, menginjak marwah harga diri rakyat. Hati-hati, wajib menjaga harga diri. Kenapa? Karena negara kita negara sah, negara yang hebat, negara yang kuat, sampurna sudah. Begitu kokohnya TNI Polri kita ini selalu siap membimbing, membawa rakyat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba amati, ini ibarat semuanya berpacu, betul nggak? Kalau dulu Wali Songo, dulu ulama Nusantara bagus, tahlilan apa adanya, betul nggak? Tapi kenapa di tengah-tengah perjalanan ada beda pendapat? Ada yang sekali la ilaha illallah takbir, betul nggak? Jangan disalahkan. Kalau kamu takbir diganti orang-orang yang sudah takbir, betul nggak? Loh, tahu la ilaha illallah kamu dengan la ilaha illallah Garuda beda, bos. Beda. Ajaran Kanjeng Sunan Ampel ini kadang biasanya dikritik, dididik la ilallah mengkafirkan yang lain, bahkan takbir Allahu Akbar. Loh, jangan dipamerin Nusantara. Ajaran Kanjeng Sunan Ampel di kitabnya Kanjeng Sunan Giri, la ilaha illallah, la isinya Injil, ilah isinya Taurat, ilah isinya Zabur, Allah isinya Al-Quran. Pas, nggak kurang lebih dari Sabang sampai Merauke. Agama yang dibawa Wali Songo, agama yang dibawa ulama-ulama kita Nusantara. Saiki la ilaha illallah pom bensin habis, la ilaha illallah toko habis, la ilaha illallah bawa pedang. Lu acaranya siapa itu? Nggak masuk, nggak masuk. Makanya kita yakin secara lintas agama masing-masing membina, menghidupkan ajaran nabinya masing-masing. Jelas Muhammad tidak pernah mengajarkan anarkis, selalu menghidupkan ajaran-ajaran nabi yang dahulu. Lintas agama ini harus dijaga. Pancasila yang bisa. Jadi banyak mereka yang didoktrin hanya la ilaha illallah tok dengan fasih. Saudara-saudara kita banyak yang tertipu. Oh ya, kalimatnya bagus. Oh, dalilnya kitabnya masya Allah bagus. Makanya ini kalau kita ini debat hanya dengan kitab, mereka ini bisa kitab sendiri, Gus. Kita kasih kitab, mereka bikin kitab. Kita kasih dalil, mereka bikin dalil. Akhirnya dalilut kalah dalil gelut. Jangan sampai. Buktinya Utsman bin Yahya, betul nggak? Loh, ini cerita-cerita nggak boleh dilupakan. Loh, Utsman itu punya kitab Manhajul Istiqomah. Tapi musuhnya Syekh Nawawi itu, Gus. Iya. Kemarin kita ungkapkan, Gus. Kemarin kita kan ungkap masalah baju ya, gutro, imamah itu ada masalah, Gus. Loh, nah itu Pangeran Diponegoro kan pakaiannya pakaian Arab, pakai surban, pakai jubah. Loh, hati-hati.
Pangeran Diponegoro jauh dengan Pahlawi. Pangeran Diponegoro jauh dengan mereka oknum, sosok Rizik, sosok Taufik, sosok Habib Syekh, sosok Lutfi. Naudzubillah min dzalik. Tahu Syekh Nawawi Al-Bantani setelah 3 tahun mukim mencari ilmu di Makkah di Hijaz, sempat pulang setelah 3 tahun. Di Indonesia negeri kita ini perang bergejolak melawan Belanda, termasuk yang berani mengobarkan melawan Belanda adalah Pangeran Diponegoro. Akhirnya Syekh Nawawi datang ke negeri tercinta, melihat situasi gitu, dikambingkan hitam sekalian. Wah, Nawawi ini kelompoknya Pangeran Diponegoro, usir. Terpaksa Syekh Nawawi menyelamatkan diri, kembali lagi ke Makkah. Itu yang tanya kemarin, katanya Pangeran Diponegoro yang pakai baju surban dan jubah, betul itu, lahir batin sesuai, berani melawan penjajah. Pahlawi pret, Lutfi pret, Rizik pret, Habib Syekh pret, Taufik pret. Jauh, jangan kau samakan dengan Pangeran Diponegoro. Hati ya, hati. Mohon maaf, ini demi menjaga ulama Nusantara yang kau bilang-bilang anjing, saya bungkar. Ulama Nusantara luar biasa. Bisa nggak kamu tahlil la ilaha illallah isinya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran? Berat, berat. Kalau di mulutmu mudah. Coba kalau kita ingat di ilmu nahwu, Imriti aja kecil-kecilan. Kalau kemarin saya tempeleng dengan Alfiyah, dengan kesombongannya, berani merubah makam, berani merubah sejarah, sombong, tempeleng sama Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ini kalau di runut Gus, ini bisa Allahku dengan Allah mereka beda, betul nggak? Bahaya ini, Allahku dengan Allahmu bisa beda ini. Nah, ini yang harus dikupas. Kalau kamu mengecam ulama, melecehkan ulama, hati-hati. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat kullu bum linahwihi fa min azimi sya'nihi lam dahwihi wa usyribat ma'na dhamir sya'ni fa uribat fil hani bil alhani. Cukup muqaddimah 4 nantum, tak maknani. Gara-gara Taufik saya nggak bisa meninggalkan bahasa Jawa. Alhamdulillah kabene fuji ikulillahi tetep kedue Allah alladzi kang qad wafaqa. Biasanya aku nak manani kang ngei Taufik. Repot aku eling. Taufik sing aku guru NU, bukan Taufik itu, Bos. Taufik artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Engkau dia tersinggung senyum, wah Taufik di bawah-bawah. Tidak, ini Allah yang betul-betul ngasih pertolongan, bukan Taufik. Betul enggak? Allah ngasih pertolongan lil ilmi, karena ilmu. Khairu khalqi, kepada hambanya Allah yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, gara-garanya Muhammad terbaik itu ilmunya Allah, bukan karena apa-apa. Kenapa Indonesia hebat dengan NU Nahdlatul Ulama atau ulama Nusantara? Itu ngemban ilmunya Allah yang sudah diwariskan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Kenapa pondok pesantren ini banyak? Ini menjaga ilmu, menjaga sanad ilmu dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairu khalqi walituqa, dan karena takwanya inilah Muhammad menjadi orang yang terbaik. Satu ilmu,
dua takwa Muhammad Nabi kita adalah yang terbaik di muka bumi. Lah ini ada Gus, sosok habaib santri saya sebenarnya yang layak bukan ente-ente. Syafi'i santri saya, kemakinnya masya Allah. Lo kabeh model apa itu? Jadi ngaji di majelis sebenarnya yang layak jadi santri saya itu kelasnya Syafi'i, Maliki. Wah luar biasa. Lah ini hal-hal yang semacam ini tidak boleh. Dobol bin dobol. Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang perlu kita sampaikan, bukan apa-apa, jangan sampai kita gagal paham. Karena Muhammad dikasih ilmu Allah, karena Muhammad dikasih takwa oleh Allah hingga menjadi orang yang terbaik, nggak ada salahnya. Hatta nahat qulubuhum, seluruh hati yang di muka bumi ini terkesima, seluruh hati kepingin nyontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imriti, hatta nahat qulubuhum linahwi, untuk mencontoh baginda Rasul. Famin alimi sya'nihi lam tawila, ini dobir sya'an, mohon maaf, akhlaknya, etika ulama kita yang nuntun tahlil. Di dalam tahlil itu enggak langsung afdalu dzikri la ilaha illallah, tidak. Ambil Al-Quran dengan penuh, afdalu dzikri fa'lam annahu, artinya itu ayat 19 di surat Muhammad. Hati-hati, ini ulama kita, ulama NU kita mengajari tahlil yang ditulis dalam buku tahlil itu, hati-hati beliau, jangan lupa Al-Qurannya. Afdalu dzikri fa'lam annahu, ada fa'lamnya, ini Al-Quran. Artinya la ilaha illallah itu ada ilmunya, tidak mudah seperti yang kita bicarakan. Berani-beraninya mereka sekali la ilaha illallah, Allahu Akbar, wah lupa dengan Allah dan la ilaha illallahnya Garuda. Lihat itu Garuda, apapun gambarmu, engkau masuk bintang, engkau masuk pohon beringin, engkau masuk banteng, engkau masuk rantai emas, engkau masuk padi dan kapas, selalu ada di dada Garuda. Ini ulama Nusantara gambarannya. Sedikit pun yang enggak ada dibenci, selalu didoakan. Loh, hati-hati. Saya ulangi, afdalu dzikri fa'lam annahu itu ayat di surat 19 ayat surat Muhammad. Itu ada ilmunya, hati-hati. Kalau mentahlilkan bid'ah, hati-hati. Afdalu dzikri fa'lam annahu, begitulah orang-orang ulama kita berhati-hati. Fa'lam, Muhammad harus berilmu dulu kamu Muhammad. Loh, dikasih ilmu oleh Allah, enggak mudah. Makanya ulama-ulama kita nuntun kita dengan sederhana, la ilaha illallah. Itulah para ulama-ulama kita, sesepuh-sepuh kita, guru toreko, enggak mudah. Harus bisa menjiwai Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran.